Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua kembali dengan saya Haja Senap dari SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan memberikan tutorial merancang LKPD digital untuk pembelajaran yang inovatif. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan mengikuti tutorial berikut ini. Nah, tentunya untuk LKPD digital itu sangat bermanfaat di masa pandemi ini, di mana kurang lebih setahun kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, yang mana tentunya anak didik kita akan merasa jenuh atau bosan kalau kita menggunakan suatu pembelajaran yang hanya itu saja. Maka tentunya sebagai pendidik kita harus berinovatif, di mana dalam penyajian materinya kita akan membuat suatu keadaan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuat suatu LKPD digital yang bisa kita terapkan pada siswa kita di dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita ikuti cara membuat atau merancang LKPD digital berikut ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, untuk langkah awal kita membuat suatu lembar kerja dalam bentuk Word. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada cover, di mana pada cover ini itu Bapak Ibu buat sesuai dengan kreasi Bapak dan Ibu. Penting ada nama, NIS, dan kelas, juga ada mata pelajaran yang diampu, kemudian ada logo. Nah, seperti ini covernya. Kemudian kita tuliskan KD, kemudian tujuan pembelajaran, lalu masuk pada materi. Nah, materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita memberi materi lewat menyimak video. Jadi kita masukkan di sini video, nantinya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita berikan jarak. Lalu masuk kepada tugas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat tugas isian, ya. Jadi isian, ingat kita membuatnya dengan jarak spasi yang bisa menempatkan jawabannya dengan benar. Ya, jadi di sini itu esai atau isian, kemudian ada pilihan ganda. Diperhatikan antara option ini dibuatkan jarak antara option A, B, C, D dengan E. Nah, itu soal pilihan ganda. Kemudian masuk kepada soal melengkapi. Jadi pada pertanyaannya kita juga membuatkan jarak sedemikian rupa. Kemudian jawabannya ada di bagian bawah yang nantinya kita drag ke pertanyaan di atas. Jadi di sini melengkapi atau diberi istilah drag and drop. Nah, kemudian berikutnya adalah soal menjodohkan atau menarik garis dari lajur kanan ke lajur kiri. Bisa dalam bentuk gambar, kemudian pilihannya di sebelah kanan. Nah, begitu. Setelah selesai, kita buat seperti ini dalam bentuk Word. Nah, selanjutnya kita save as. Kita save as LKPD kita ke dalam bentuk
PDF. Dalam bentuk PDF. Kemudian ya, kita save. Kita save dalam bentuk PDF. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, bila selesai file kita sudah dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita masuk kepada aplikasi, di mana pada aplikasi ini kita menuliskan ya. Jadi di sini kita masuk pada aplikasi liveworksheet.com. Jadi liveworksheet.com. Nah, di sini ada akses sebagai siswa dan akses sebagai guru. Nah, kita akan masuk kepada akses sebagai guru. Nah, langkah awal kita harus register dulu. Jadi register akan tampilan seperti ini. Nah, kita tulis pertama di sini nama, cukup berkecil ya. Password. Kita tulis kembali passwordnya. Lalu kita tuliskan email yang kita gunakan. Kita tulis kembali. Nah, kemudian pilih negara. Nah, selanjutnya ini option ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Jadi tergantung dari Bapak dan Ibu. Ya, kita lengkapi. Jadi ini option ini bisa diisi, bisa tidak. Nah, kemudian kita klik I'm not robot. Lalu klik centang ini, lalu register. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan seperti ini. Kita sudah registrasi. Namun kita harus masuk kepada email kita untuk aktivasi. Untuk aktivasi daripada Live Worksheet kita. Ya, kita akan melihat dulu untuk mengklik aktivasi daripada Live Worksheet kita. Nah, sekarang kita mencari akun yang tadi.
untuk melihat verifikasi daripada live worksheet sewaktu kita registrasi. Nah, seperti ini tampilannya di email kita. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik yang ini untuk masuk kepada live worksheet. Nah, sekarang kita masuk kepada live worksheet kita. Kita menggunakan email yang dipakai register. Jadi diingat email yang dipakai register tadi. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah masuk kepada live worksheet kita. Jadi di sini akan tertulis nama kita yang dipakai untuk register tadi. Ya, di sini ada home ini, kemudian ada penjelasan tentang live worksheet, kemudian di sini interaktif, artinya live worksheet yang telah dibuat oleh orang lain, di mana dengan mata pelajaran banyak sekali di sini mata pelajaran yang telah dibuat dengan berbagai bentuk-bentuk live worksheet yang sudah jadi, gambar worksheetnya yang sudah jadi. Nah, kemudian nantinya kita akan membuat make interactive worksheet. Kita akan membuat LKPD melalui make interactive worksheet. Nah, sekarang kita akan memulai. Kita klik kemudian get start. Nah, di sini akan muncul langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita pilih file yang telah dibuat tadi, lembar kerja kita yang telah kita buat, lalu kita upload yang dalam bentuk PDF. Ya, tadi kan kita sudah buat dalam bentuk Word, kemudian kita save as dalam bentuk PDF. Nah, yang PDF ini yang kita ambil, kemudian klik open, lalu kita upload. Nah, kita tunggu sejenak dalam proses unggahan ke dalam live worksheet. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, berarti di sini lembar kerja kita sudah masuk kepada live worksheet. Nah, begini tampilannya dalam live worksheet. Nah, sekarang kita mulai bekerja, namun saya perkenalkan dulu. Di sini ada edit, kemudian ini preview, lalu di save, lalu discard, kemudian sini undo dan redo. Ya. Nah, kita mulai bekerja di dalam live worksheet kita. Nah, di sini ada nama, kita beri kotak. Ya. Ukurannya sesuai dengan Bapak dan Ibu, keinginan Bapak dan Ibu semua. Jadi di sini ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menyimak videonya. Ya, di sini ada tempat yang kosong, kita tarik garis. Jadi ini jaraknya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, nggak usah terlalu besar. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini menyimak video, kita masuk dulu kepada YouTube untuk mencari materi yang cocok dengan materi kita, atau bisa juga dengan
Bisa juga dengan materi-materi yang orang lain yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampuh. Ya, kita lihat. Ya, kita ambil linknya, copy linknya, lalu kita salin link, kemudian kita masukkan ke live worksheet kita paste. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada isian. Kita buatkan kotak menarik. Nah, kita tuliskan jawabannya di sini. Ya, jadi kita tuliskan jawaban yang benar. Bisa dengan huruf kapital, bisa dengan huruf kecil, namun harus sesuai dengan jawaban yang benarnya. Kemudian soal yang kedua. Klik. Kemudian yang ketiga, tetap kita tarik garis. Nah, begitu. Lalu untuk liang ganda kita buat tarik juga, ya. Semua opsinya dibuatkan kotak. Ya, seperti ini. Jadi antara opsi satu dengan opsi yang kedua dibuatkan jarak. Nah, sekarang kita memberi jawaban di sini. Untuk yang salah kita beri select no. Untuk jawaban yang benar select yes. Jadi semua opsi diberi. Nah, di sini karena ini jawabannya salah, kita tuliskan select (2) no. Kemudian yang di berikutnya jawaban masih salah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya. Dan yang ini adalah jawaban yang benar diberi kata yes. Ya, jadi select no. Kalau yang salah, yang benar adalah select yes. Nah, demikian juga yang ini. Kita beri kotak dengan cara menarik. Jadi ada tanda plus, kita tarik untuk membuat kotak. Lalu kita memberi jawab yes dengan no. Jadi yes untuk jawaban benar. Untuk jawaban salah kita beri no. Jadi diperhatikan. Jadi kita sudah harus menentukan jawaban yang benar pada option ini.
Oke, itu pilihan ganda. Sekarang kita masuk kepada drop and drag, atau ini melengkapi. Jadi di sini ada soal bagian atasnya, kemudian di bawah adalah pilihannya. Nanti kita akan drag. Jadi bagian ini untuk jawaban kita tetap kotakkan. Ini juga kita buatkan kotak. Jadi antara soal melengkapi ini kita buatkan jarak. Nah, selanjutnya yang di bawah juga ini kita beri kotak untuk jawaban-jawaban yang akan kita drag. Jadi ukuran yang kita mau buat ini tergantung dari Bapak dan Ibu semua. Nah, kita akan menuliskan untuk jawaban di atas, kita beri kata drop. 1, yang ini drop, titik 2, kemudian drop, titik 2, 3, jadi di sini berurut sesuai dengan dari awal sampai terakhir. Nah, di sini sudah dituliskan drop 1, drop 2, drop 3, drop 4, drop 5. Kemudian untuk jawabannya disesuaikan. Untuk jawaban yang pertama ini harus juga sesuai dengan kotak yang pertama. Kotaknya diberi angka pertama juga. Jadi kita melihat jawaban mana yang cocok untuk ditempatkan pada soal ini, maka itu juga diberi nomor yang sama. Nah, di sini kita menuliskan kata drag 1, kemudian drag 2, lalu drag 3, berikutnya drag 4, selanjutnya drag 5. Nah, di sini pengaturan ini bisa tidak berurut, ya, tergantung selera Bapak dan Ibu. Nah, cuman di sini harus diingat penulisan angkanya harus sesuai. Jadi misalnya untuk jawaban ini adalah asam, misalnya, maka dia berada pada drag 5, disesuaikan angkanya. Oke, sekarang kita masuk pada menjodohkan atau menarik garis dari lajur kanan ke kiri. Nah, langkah pertama tetap kita beri kotak, ditutupi. Demikian juga yang ini. Ya, selanjutnya ya, oke. Nah, sekarang kita beri, dan ini sama dengan yang lalu, kita tetap sesuaikan dengan angka yang kita berikan untuk pasangan jawabannya. Jadi di sini kita beri kata join, titik 21, ini join, titik 22, berikutnya join, titik 23. Nah, kita cocokkan dengan angka ya. Jadi misalnya ini kita mulai. Nah, berarti untuk yang pertama ini yang cocoknya. Jadi join 1, cocokkan, join 3,
Jadi untuk jawaban benarnya ini adalah join 3, makanya jawab pasangannya adalah join 3 juga untuk lajur kanan. Ini join 2. Nah, sudah selesai semuanya. Sebelum kita set, kita lihat dulu reviewnya. Apakah tidak ada lagi yang keliru? Dan terutama kita perhatikan pada soal-soalnya. Nah, nanti itu videonya akan muncul seperti ini. Dan nanti siswa akan melihat ini, lalu dia mengklik, maka akan melihat daripada video ini. Ya. Kemudian tugasnya seperti ini. Tampilannya ini juga. Nanti siswa akan mengklik mana jawaban benar. Di sini akan mengisi dalam kotak. Kemudian ini seperti ini, ya. Ya, dan seperti ini tampilannya dalam live worksheet kita. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan save. Ya, pada saat di save akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk privat, artinya kita hanya men-save saja, tidak dibagikan. Kalau ini kita akan bagikan. Jadi ini kita klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini LKPD kimia. Ya. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian di sini kimia, kita tuliskan mapelnya kimia, kemudian kelas 10, kemudian di sini kita tuliskan jurusannya, misalnya listrik, ya. Lalu kita beri umur yang mana yang bisa gunakan. Jadi misalnya 16 sampai 18 misalnya. Nah, kemudian deskripsinya belajar dengan giat. Ya. Lalu yes, lalu kita save. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, inilah link ini yang akan kita bagikan kepada siswa. Tapi sebelum dibagikan juga tetap kita sertakan email kita, karena nantinya siswa akan mengirim ke email kita daripada jawabannya. Nah, jadi misalnya kita akan melihat di sini open worksheet, kita akan melihat. Nah, ini nanti inilah di-copy linknya, kemudian dikirim ke siswa, disertai dengan email yang kita gunakan dalam mendaftar di live worksheet. Nah, kita coba lihat, kita mulai bekerja. Misalnya kita memberi nama di sini, nama siswa.
Jadi misalnya siswa yang sudah bekerja, jadi kita memperlihatkan siswa yang bekerja. Kelas 10. Ya, selanjutnya masuk kepada, jadi misalnya siswa telah membaca materi-materi, kemudian masuk kepada videonya, dia klik. Nah, akan seperti ini. Kita akan melihat tampilannya dari video kita. Nah, kemudian siswa menjawab. Setelah dia melihat, dia menjawab. Dia menjawab dari jawaban atau pertanyaan dari yang disajikan dalam LLKPD kita. Seperti ini nanti. Nah, selanjutnya ini pilihannya akan diklik. Kalau sudah menjawab, dia akan memberi warna kuning. Seperti ini. Kemudian ini yang drag and drop. Nah, di sini dia akan menarik seperti ini. Nah, dia akan tempatkan di atas. Jadi siswa juga bisa menggunakan kalau bekerja di HP juga dia bisa digunakan dengan HP Android-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang tadi akan menarik garis seperti ini, menjodohkan dari lajur kiri dengan kanan. Nah, bila selesai bekerja, maka diklik finish. Nah, di sini akan mengirimkan jawabannya ke email kita sebagai guru. Jadi dia menuliskan namanya, kemudian kelas 10 TITL1, lalu di sini sekolahnya, lalu di sini email yang kita berikan kepada siswa kita. Nah, seperti ini, lalu send. Nah, nanti akan kita lihat di dalam live worksheet kita jawaban daripada siswa, dan siswa juga sudah bisa melihat jawabannya. Nah, yang kita cek di dalam email worksheet, jadi bukan email di luar dari worksheet. Di sini kita klik yang tanda, kita klik tanda panah ini, kemudian kita lihat my box. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Akan tampil pekerjaan siswa tadi. Dan dengan ada nilainya 10. Nah, seperti itu. Jadi, untuk satu kelas misalnya dia akan menjawab, maka dia akan tampil seperti ini semuanya. Di dalam lembar email box dari live worksheet kita. Seperti itu. Untuk melihat pekerjaan kita kembali, kita klik my worksheet. Nah, ini yang pekerjaan kita tadi. Kita klik, maka terbuka kembali LKPD kita. Oke, Bapak Guru hebat, itu adalah tutorial dari cara merancang LKPD digital dalam pembelajaran inovatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik,
Salam sehat dan salam sejahtera. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.